Bu Kristina, selamat siang. Selamat siang, Mbak Hana. Bu Kristina, bagaimana melihat momentum Idul Fitri ini dalam mendorong pertumbuhan dan kebangkitan UMKM secara nasional? Ya, jadi memang Idul Fitri ini adalah momentum sangat penting bagi UMKM karena terjadi lonjakan konsumsi masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi peluang untuk meningkatkan omset sekaligus memperluas pasar. Nah, bagi kami ini bukan sekedar musiman, tapi ini adalah titik dorong agar UMKM bisa naik kelas dan lebih kompetitif. Demikian, Mbak Ana. Baik, Bu Kristina. Tadi disebutkan oleh Bu Kristina kalau ini adalah menjadi titik dorong UMKM untuk naik kelas dan kompetitif. Agar UMKM ini lebih kompetitif lagi, maka harus seperti apa ini Bu Kristina? Begitu juga dengan program-program yang dihadirkan dari Kementerian UMKM. Ya, jadi gini Mbak Hana, kami menyiapkan beberapa proses kurasi produk untuk dipromosikan dalam beberapa local market, kemudian akses pembiayaan yang lebih mudah, serta percepatan digitalisasi UMKM. Nah, selain itu ada kampanye kita yaitu hashtag kita UMKM dan hashtag kita kasih THR. THR ini adalah tips harian Ramadan serta penguatan rantai pasok agar UMKM bisa memaksimalkan peluang selama Ramadan dan Idul Fitri. Begitu Mbak Hana. Baik, berarti kalau untuk THR tips harian Ramadan itu dihadirkan oleh Kementerian UMKM untuk para UMKM senasional ini, begitu Bu Kristina ya? Iya, betul, betul Mbak Hana. Baik. Nah kalau untuk tipsnya itu sendiri seperti apa Bu Kristina? Jadi kita sering selalu memberikan beberapa peluang kepada para UMKM mulai dari mereka eh, mengikuti beberapa pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian UMKM, kemudian pelatihan peningkatan kapasitas SDM, kemudian akses pembiayaan hingga peluasan pasar. Kita juga mendorong sertifikasi produk bagi UMKM agar lebih dipercaya dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Begitu Mbak Hana. Baik, lalu untuk kolaborasinya sendiri dengan kementerian lalu juga sektor swasta atau platform digital dalam memperkuat UMKM di momentum ini, seperti apa Bu? Ya, tentunya kami juga tidak bisa sendiri. Kementerian UMKM juga selalu berkoordinasi bekerja sama dengan e-commerce, vintage, kemudian logistik dan juga retail modern. Nah, tujuannya adalah agar UMKM ini memiliki akses pasar yang lebih luas, kemudian promosi yang lebih kuat, dan distribusi yang lebih efisien. Terutama di momentum Ramadan dan Lebaran ini, Mbak Hana. Hmm. Kalau untuk tantangannya sendiri yang masih dihadapi UMKM dalam memenuhi lonjakan permintaan, terutama dari sisi produksi dan distribusinya ini, seperti apa Bu yang dialami? Ya, baik. Nah, tentunya memang di sini mengingat fluktuasi yang cukup padat dan permintaan yang cukup banyak, kendala-kendala terkait dengan terkait dengan logistik juga Ya. menjadi kendala, di mana pengiriman-pengiriman ini juga mengingat ini lonjakan padat, mungkin ada beberapa pengiriman yang terhambat atau terlambat dikarenakan banyaknya permintaan daripada pelanggan. Baik. Lalu kalau untuk kementerian sendiri membantu UMKM supaya mampu bersaing dengan produk besar, seperti apa ini Bu Kristina? Karena tadi juga Jadi, masalah logistiknya hmm, telah diatasi iya, begitu ya? iya, kami melihat bahwa memang eh, ini menjadi hal penting. Kami melihat ke depan momentum ini tidak hanya momentum musiman, bukan hanya untuk Lebaran dan tahunan saja. Hmm. Jadi kami ingin ini menjadinya lebih kepada fokus penguatan brand, bagaimana nanti digitalisasi, diversifikasi produk, dan penciptaan wirausaha baru. Jadi UMKM bisa tumbuh berkelanjutan panjang tahun. Begitu Mbak. Baik. Lalu kalau untuk proyeksi peningkatan omsetnya sendiri ini seperti apa Bu Kristina? Nah, berdasarkan yang proyeksi yang kami lihat pada tahun ini, itu Hmm. 4 kali lipat dibanding hari biasa. Dan rata-rata omset itu harian dari sekitar 1 juta hingga 4 juta saat periode Lebaran. Ini cukup luar biasa. Jadi memang momentum ini memang sangat
memberikan dampak positif bagi para UMKM di Indonesia, Mbak Hana. Kalau untuk sektornya sendiri yang paling diuntungkan itu ada di mana saja, Bu? Nah, sektor ini ada beberapa, yaitu di makanan minuman, di fashion muslim dan pakaian, ada juga parcel dan hampers lebaran, ada juga produk oleh-oleh dan UMKM lokal, ada juga jasa pendukung seperti yang tadi saya sampaikan, logistik, pengiriman packaging dan sebagainya, terus juga perlengkapan rumah tangga dan konsumsi, Mbak. Baik, karena juga tadi disebutkan kalau proyeksinya 4 kali lipat meningkat begitu Iya, ya dibandingkan hari iya, biasa untuk UMKM ini. Nah, kalau iya, untuk momentum ini berarti cukup signifikan untuk mendorong pemulihan UMKM dengan adanya tekanan ekonomi global juga ya Bu Christina ya? iya. Dan alhamdulillah sih kemarin ya, perputaran ekonominya mencapai sekitar 190 triliun Mhm. dari proses selama Ramadan Lebaran kemarin, Mbak. 190 triliun dari UMKM senasional ini ya, Bu Christina ya? Nasional, nasional, nasional. Jadi semua bergerak. Ya mudah-mudahan memang pasti ini sangat berdampak kondisi global ini terhadap kondisi UMKM. Ya mudah-mudahan UMKM tetap teguh berdiri dan tetap bangkit dengan kondisi apapun dan terbukti di beberapa di beberapa kondisi UMKM memang yang ternyata paling tangguh menghadapi kondisi apapun. Baik. Nah, terkait peran platform digital dan juga e-commerce dalam meningkatkan penjualan UMKM saat Lebaran ini seperti apa, Bu? Ya, jadi mereka sangat penting, Mbak, karena apalagi sekarang ini kita lihat platform itu sangat penting menjadikan lebih mudah bagi para UMKM untuk memasarkan produknya. Jadi bukan hal sulit lagi bagi kita misalnya saat Lebaran kita tidak sempat untuk memasak, kita bisa dengan mudah menggunakan platform digital, kita bisa melalui e-commerce, kita bisa memesan rendang langsung dari Padang. Dan para UMKM yang memasarkan atau membuat produk yang di Padang juga bisa memasarkan seluruh Indonesia. Jadi hal yang sangat mudah dan sangat membantu bagi para UMKM di dalam memasarkan produknya. Baik. Tapi kalau untuk Ya, dari media sosial UMKM itu sendiri sudah cukup mumpuni juga ya, Bu Christina, untuk ya, menggrab begitu pelanggannya? ya, alhamdulillah sih. Jadi kalau kita lihat sekarang ini UMKM ini cukup signifikan dengan upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah maupun dari berbagai peran dari pemerintah daerah juga untuk membangkitkan UMKM untuk terus mendampingi, memberikan literasi digital kepada para UMKM untuk memaksimalkan platform digital atau e-commerce dan lain sebagainya. Dan kreativitas para UMKM cukup tinggi, Mbak, di mana Mhm. mereka juga bisa kreatif untuk memasarkan produknya dengan cara-cara yang sangat modern saat ini dan itu mudah dipelajari di berbagai kondisi gitu loh. Demikian, Mbak. Baik. Lalu kalau untuk dari Kementerian UMKM sendiri bagaimana mendorong inovasi produk supaya memang tetap relevan lalu juga dengan tren konsumen? Karena tidak hanya Lebaran saja ya Bu Christina nanti hari Ya, raya ya? ya. Jadi memang kami di beberapa unit kedeputian, jadi kami memiliki kedeputian mikro, deputi kecil, deputi menengah, dan deputi bidang kewirausahaan. Di setiap program kami selalu memberikan literasi sesuai dengan kondisi daripada UMKM tersebut. Nah, contoh di deputi bidang kewirausahaan, kami memberikan pendampingan baik mulai dari eh, awal penguatan ekosistem bisnisnya melalui program Entrepreneur Hub, terus sampai didampingi melalui program inkubasi, sampai mereka didampingi memberikan peluang untuk meningkatkan inovasi termasuk pembiayaan. Jadi program-program konkret itu dilakukan di Kementerian UMKM sesuai dengan tugas pokok fungsi kami dan itu Mhm. semua sudah terorganize dengan baik. Gitu, Mhm. Mbak. Jadi memang program-program untuk branding, untuk apa semuanya sudah ada, Mbak. Oh baik, sudah dibantu juga begitu ya dengan peningkatan Sudah, SDM tadi begitu ya Bu Christina sudah. ya? Siap, siap sudah. Baik. Nah, Bu Christina, bagi Dan UMKM yang mungkin memang kemarin ini kebanjiran pesanan saat Idul Fitri, tapi juga mendengar dialog kita ya, Bu Christina ya.
ingin mengikuti Hmm. pelatihan ini harus mengaksesnya kemana Bu Christina? Ya, jadi kami biasanya setiap kami membuat pelatihan baik di beberapa provinsi di seluruh Indonesia, kami biasanya open bidding. Jadi kami menyebarkan Bitly. Bitly itu nanti diisi oleh para UMKM, nanti ada kurasi. Nah, mereka nanti akan bisa mengikuti berbagai program tersebut. Nah, ada satu hal yang menarik, kami sekarang sedang mempersiapkan program di mana seluruh Indonesia dapat mengakses program yang kami siapkan, di mana program ini dapat sangat memudahkan para UMKM untuk mendapatkan literasi apapun dan dapat mengikuti pendampingan apapun. Kami akan segera akan mengumumkan, mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Menteri langsung untuk terkait dengan program baru ini. Baik. Mungkin itu Mbak. Berarti juga dapat mengaksesnya begitu kalau kebingungan, Ya, apalagi yang ingin ya, mendaftarkan mereknya begitu ya Bu ya, Christina ya? ya. Yang Hmm. pasti kami sedang berupaya memiliki inovasi-inovasi, berupaya untuk membantu semaksimal UMKM dan UMKM jadi sangat dekat dengan Kementerian UMKM, dan Mhm. mudah-mudahan dengan program baru ini bisa menjadikan UMKM itu jadi Kementerian UMKM itu menjadi rumahnya UMKM. Baik, karena juga tadi semuanya sudah disiapkan oleh Kementerian UMKM. Ya, Baik, Bu ya. Christina mungkin juga dapat memberikan pesan kementeriannya, ini Kementerian UMKM kepada pelaku UMKM supaya memang benar-benar meraih berkah dari penjualan UMKM dan juga bukan hanya di Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi pesan kami kepada para UMKM, teruslah berinovasi, teruslah bergerak, jangan pernah patah semangat. Apa yang Bapak Ibu atau teman-teman UMKM sudah lakukan itu sudah maksimal, ya, dan percayalah bahwa Kementerian UMKM akan selalu support para UMKM dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung peningkatan produk, kapasitas, dan seluruh aktivitas yang diharapkan para UMKM. Baik Bu Demikian. Christina, semoga memang selalu bangkit UMKM di Indonesia ini begitu ya Bu Christina, lebih kompetitif karena juga semua akan meraih ke naik kelas tersebut Bu Christina ya. Terima kasih Iya, Bu Christina telah iya. berbincang Terima bersama Pro 3 kasih. RRI. Selamat siang. Selamat siang.